pada segmen kali ini saya mau memberikan materi mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Jadi pastinya ya dari kreativitas-kreativitas kita akan muncul bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, hal ini juga didukung dari kemampuan berpikir kita secara kritis. Jadi yang pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah. Kita harus mengenali permasalahan kita terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mencoba fokus pada masalah seobjektif mungkin. Nah, daripada kita hanya berfokus pada konsekuensi atau implikasi masalah tersebut, lebih baik kita fokus untuk menggambarkan permasalahan tersebut secara objektif. Nah, jadi hal ini pastinya akan dapat membantu kita untuk memahami permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Oke, mungkin tips yang bisa Anda lakukan untuk melakukan identifikasi masalah yaitu dengan menggunakan Pareto Chart. Nah, jadi Pareto Chart ini dapat memudahkan Anda untuk mengidentifikasi suatu masalah secara visual. Bagian tersebut akan memberikan gambaran terstruktur dan logis mengenai suatu masalah yang akan membantu para pemimpin dan bawahannya menangani suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis masalah. Nah, jadi setelah Anda mengidentifikasi, pastinya Anda harus melakukan analisis juga. Jadi analisis ini Anda harus mencari tahu nih penyebab dari suatu masalah. Juga seperti apa sih masalah yang Anda hadapi. Dan juga terkait urgensi dari penyelesaian masalah tersebut. Mungkin kalau misalkan Anda memiliki masalah, Anda bisa mengurutkan dengan skala prioritas atau mengurutkan dengan tingkat urgensinya. Yang mana yang paling penting? Masalah tersebut yang harus Anda selesaikan terlebih dahulu. Anda bisa menganalisis permasalahan dengan menemui akar permasalahannya. Kemudian Anda juga bisa melakukan penelitian mengenai masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, tidak hanya itu, pastinya Anda harus mengevaluasi ya. Dari sudut pandang yang berbeda, di mana sih masalah tersebut akan memiliki atau akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan Anda atau mungkin pada perusahaan Anda. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan brainstorming dengan berbagai macam solusi. Nah, jadi Anda bisa melakukan brainstorming dan menghasilkan sebanyak mungkin solusi dalam menangani masalah yang sedang Anda hadapi. Coba deh Anda mulai mendiskusikan dengan rekan kerja Anda atau mungkin dengan atasan Anda, bawahan Anda, atau mungkin bisa jadi dengan keluarga Anda mengenai solusi dari pemecahan suatu masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, jadi proses ini akan membantu Anda nih untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Karena Anda melakukan brainstorming dengan orang yang berbeda-beda. Oke, nah bagaimana sih cara melakukan brainstorming yang efektif? Kalau selama ini mungkin saya sudah mendiskusikan dengan atasan, dengan rekan kerja, atau mungkin dengan orang terdekat saya, tapi saya belum mendapatkan nih, atau saya belum mengetahui nih caranya untuk melakukan brainstorming yang efektif. Nah, saya akan memberikan contoh video dari bagaimana cara melakukan brainstorming yang efektif agar Anda bisa lebih paham. Oke, langsung kita nonton aja ya. Hi, it's James Taylor here. In many organizations, they use brainstorming sessions or brainstorming techniques to help them generate new ideas. Unfortunately, many of the companies I go in and I look at, they are not really doing their brainstorming sessions very well. They're making some critical mistakes. And if you've ever been in a brainstorming session yourself in the workplace, you'll often
notice what we call the tyranny of the marker pen. That very extroverted person that's standing up next to the whiteboard, somehow it always seems to be his or her ideas that are the ones that get put forward. That's a very, very common mistake, because often in brainstorming sessions, those people who are more introverted, who have their ideas equally as good, will tend to sit back and they won't feel as engaged in the process. So I want to give you a couple of ideas just now in terms of ensuring that those brainstorming sessions are better and are more effective for you and your organization. The very first thing to think about is always ensure that everyone that's going into that room, they have a pen and they have some post-it notes. Very simple. Everyone should have their own pen and post-it notes, so no one can dominate the board for putting up new ideas. The second thing is, before you even get into the room, I would encourage you to give everyone that's going to be attending the brainstorming session the problem you're trying to solve in advance. So everyone can separately start working on their own ideas, because many times introverts will want to kind of work through their ideas on their own before bringing it to the group. So then when you have that group session, that group brainstorming session, people are coming initially with their own ideas and they're putting those up on the board with post-it notes or writing them down. And then those ideas are acting as catalysts for other ideas where people are questioning, so well, what if we did that with that idea? And you start building those together. At the end of the session, I would also encourage you to start to prioritize some of these in whichever way you feel is right for your organization. So start to work out, well, which one do we feel is number 1, number 2, number 3, number 4 in those ideas, and do that as a collective group in that brainstorming session. Once you've done that, take a photograph of it or have someone write it out so they have the list of the ideas and what happened at the session, and then give that to someone who was not at the session, the brainstorming session. Often this will be the person who will have responsibility of making the final decision on which idea gets pushed forward. So that's another way of having someone give you feedback on those ideas with a fresh set of eyes. So I hope that's been useful. Don't fall for the tyranny of the marker pen. Everyone should have their own pens. Give people a little bit of time beforehand to kind of start generating their ideas, and enjoy your next brainstorming session. Terkadang saat brainstorming, seringkali pembicaraan yang dilakukan tidak memiliki arah maupun kurangnya ide yang dimiliki. Selain itu, terkadang ada juga anggota yang terlalu menonjol atau memonopoli percakapan. Jadi, kira-kira gimana cara untuk membentuk kegiatan brainstorming yang efektif dan tepat sasaran? Yang pertama, pastikan semua anggota brainstorming memiliki pulpen dan post-it notes atau catatan. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang mendominasi dan semua mendapat bagian untuk mengerjakan dan memberikan ide. Berikan topik brainstorming sebelum brainstorming dimulai. Anda bisa melakukan hal ini agar semua orang memiliki ide dan bisa mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan sebelum dimulainya brainstorming. Pada saat kegiatan dilakukan, kumpulkan dan tempelkan post-it notes yang sudah ada, kemudian diskusikan ide-ide yang ada. Buat skala prioritas dan satukan ide-ide yang paling bisa dilakukan terlebih dahulu bersama seluruh anggota grup. Kemudian catat semuanya. Setelah itu, berikan kepada atasan atau orang lain yang bertugas untuk menyetujui keputusan untuk mendapatkan feedback. Nah, tahapan dalam penyelesaian masalah selanjutnya yaitu silahkan Anda ambil keputusan terkait solusi yang tepat. Nah, jadi silahkan Anda evaluasi solusi yang sudah Anda buat sebelumnya dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari solusi yang sudah ada. Kemudian juga Anda bisa mempertimbangkan manfaat jangka pendeknya atau dari jangka panjangnya. Nah, kemudian Anda juga bisa mengevaluasi kelayakan dari setiap solusi yang Anda miliki. Coba Anda tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda mampu mengimplementasikan solusi tersebut? Nah, hal itu pastinya perlu dipertimbangkan ya. Oke. Tahapan dari pemecahan masalah selanjutnya yaitu ambil tindakan. Biasanya kalau misalkan kita sering dengar ya, I believe in action. Nah,
Jadi setelah kita menemukan solusi, kita harus mengeksekusi solusi tersebut dengan melakukan tindakan yang nyata. Nah, jadi dari hasil evaluasi sebelumnya dengan mempertimbangkan pro kontra yang ada atau dengan mempertimbangkan tujuan jangka pendek, jangka panjangnya, silahkan Anda fokus dengan mencapai atau melakukan solusi yang sudah Anda temukan. Silahkan Anda mengimplementasikannya ke dalam kehidupan Anda di permasalahan yang Anda hadapi. Nah, dalam mengatasi suatu masalah, Anda perlu untuk memperhatikan nih solusi dan juga resikonya bagaimana. Anda disarankan untuk mengambil atau menyelesaikan permasalahan yang resikonya lebih rendah terlebih dahulu. Dan juga pastinya Anda harus membuat prioritas untuk tujuan masa depan. Nah, setelah Anda menerapkan solusi tersebut, silahkan Anda evaluasi bagaimana solusi tersebut setelah Anda implementasikan. Apakah berhasil atau tidak berhasil? Dan kalau misalkan solusinya tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah yang Anda hadapi, silahkan Anda berpindah ke tahapan sebelumnya untuk mengatasi masalah, yaitu melakukan evaluasi lagi. Nah, itu tadi cara-cara atau tahapan-tahapan dalam menangani suatu masalah. Di sini memang sangat perlu ya berpikir kritis. Sekali lagi, berpikir kritis ini akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi secara rinci. Jangan lupa untuk menonton segmen selanjutnya untuk semakin memaksimalkan kemampuan Anda dan juga pengetahuan Anda. Tetap semangat dan salam sakti!